back to my channel. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kayaknya sebulan yang lalu aku upload video terakhir di YouTube. Mohon maaf karena memang akhir-akhir ini aku agak lumayan sibuk karena ya ada job yang mengharuskan aku untuk pergi ke sana kemari. Jadi memang akhir-akhir ini aku tuh jarang banget di rumah. Ketika pulang pun aku tuh rasanya udah capek banget, jadi agak nggak mood untuk bikin video gitu loh teman-teman. Cuma karena kebetulan hari ini aku ada waktu yang cukup senggang, aku pengen memanfaatkan untuk record beberapa video. Jadi jangan kaget kalau mungkin ada 1-2 video ke depan yang bajunya sama atau penampilan aku tuh sama karena aku filming di hari yang sama mumpung libur gitu. Dan di video kali ini aku tuh pengen bahas novel Keigo Higashino yang baru terbit di Indonesia tahun ini. Sebenarnya udah beberapa bulan lalu gitu ya, cuma baru berkesempatan untuk membaca belakangan ini, yaitu Masquerade Hotel. Cuma sebelumnya aku pengen disclaimer juga ke teman-teman, mohon maaf aku nggak bisa pegang buku fisiknya karena akhir-akhir ini aku lebih prefer untuk purchase ebook. Soalnya seperti yang aku bilang tadi, aku lagi jarang di rumah karena pekerjaan aku saat ini mengharuskan aku untuk pergi berpindah tempat hampir setiap hari. Jadi kayaknya nggak memungkinkan dan kurang praktis untuk aku membawa buku fisik kemana-mana. So yeah, without any further ado, langsung aja yuk kita bahas novelnya. Masquerade Hotel ini bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Tokyo. Dan menariknya, dari kasus pembunuhan berantai itu meninggalkan kode-kode unik pada setiap jasad korban. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata kode-kode unik tadi itu merujuk pada titik koordinat suatu tempat di mana jasad-jasad setiap korbannya itu ditemukan. Nah, pada jasad korban terakhir dari kasus pembunuhan berantai itu, titik koordinatnya menunjukkan lokasi salah satu hotel di Tokyo bernama Hotel Cortesia, yang kemudian diduga oleh pihak kepolisian bahwa kasus pembunuhan berantai berikutnya akan terjadi di hotel tersebut. Setelah mengetahui adanya petunjuk atau pola seperti itu, pihak kepolisian kemudian melakukan tindakan preventif, yaitu menurunkan pasukan dari pihak kepolisian ke Hotel Cortesia untuk menyamar menjadi staf hotel dan mengawasi tamu-tamu yang sekiranya mencurigakan untuk mencegah agar pembunuhan berantai itu tidak terjadi dan juga untuk mengetahui siapa pelaku di balik kasus tersebut. Nah, kira-kira apakah tindakan dari pihak kepolisian tersebut mampu menghentikan dan mengungkap siapa pelaku di balik kasus pembunuhan berantai yang terjadi? Teman-teman wajib baca bukunya. Alright, sekarang kita masuk ke poin-poin reviewnya. Pertama yang pengen aku bilang adalah novel ini tuh beda banget dengan novel-novel Keigo Higashino sebelumnya yang pernah aku baca. Karena biasanya ketika aku baca novel-novel Keigo Sensei lainnya, di bab-bab awal kita akan disajikan dengan kasus pembunuhan yang biasanya akan jadi main story di novel tersebut. Baru setelahnya kita akan mengikuti penyelidikan intens untuk mengetahui kebenaran dari kasus yang terjadi. Cuma di novel ini tuh tidak seperti itu. Kita tidak akan disuguhkan dengan kasus pembunuhan yang disorot dengan intens yang akan jadi main story dari novelnya. Dan investigasi di sini pun juga menurut aku cukup light banget. Nggak ada tuh yang namanya investigasi dari pihak kepolisian untuk mewawancarai pihak A, B, C gitu, nggak ada. Nah, bagi aku ini merupakan salah satu poin plus karena menghadirkan nuansa baru dalam dunia novel bergenre misteri detektif. Jadi sesuai judulnya, Masquerade Hotel, ada kata hotelnya. Of course, di sini latar utamanya itu bertempat atau berlokasi di Hotel Cortesia. Jadi memang kita akan benar-benar mengikuti alur cerita yang main fokusnya itu di hotel itu tadi. Jadi di sini nggak heran kalau kita akan dapat banyak insight tentang dunia kerja di bidang perhotelan.
Menariknya, selain kita ini akan banyak tahu ya tentang SOP dari staf-staf hotel itu kayak gimana, cara mereka melayani tamu, tapi di sini penulis itu juga menyertakan bagaimana perbedaan perspektif antara pihak kepolisian dan juga staf hotel dalam memandang seseorang atau memandang suatu kejadian atau peristiwa. Cuma memang untuk alur cerita di novel ini bisa dibilang tergolong agak lambat ya buat aku, karena baru ada hal-hal atau petunjuk signifikan itu di halaman 200-an. Karena pada halaman-halaman sebelumnya itu banyak menyertakan scene dari pelayanan pihak hotel ketika mereka melayani beberapa tamu pengunjung gitu. Sebenarnya scene-scene itu ada yang berkaitan sih dengan kasus di buku ini, tapi kebanyakan tuh kayak nggak ada kaitannya gitu loh. Sebenarnya scene itu seru untuk diikuti, bagaimana staf hotel itu melayani tamu-tamu yang berkunjung, dan ketika baca itu rasanya kayaknya ini bakalan berkaitan deh dengan kasusnya di ending nanti, tapi ternyata ada scene-scene seperti itu yang ternyata nggak ada kaitannya, padahal udah seru-seru nih diikutin, kita udah deg-degan, udah dibikin kesel, udah dibikin overthinking kan dengan scene itu tadi, tapi ternyata itu nggak ada kaitannya dengan kasus di novel ini gitu. Jadi kesannya gimana ya bilangnya, kayak ekspektasi kita itu dijatuhkan gitu loh teman-teman. Ya mungkin aku bisa memaklumi sih, mungkin ini tuh maksud penulis untuk memperkuat latar utama yang diangkat itu tentang dunia perhotelan gitu. Jadi supaya pembaca ini nggak cuma tahu ini tuh latarnya ada di hotel, tapi kita memang benar-benar tahu seluk-beluk perhotelan itu kayak gimana. Mungkin seperti itu kali ya. Dan sebenarnya klimaksnya pun menurut aku B aja ya, nggak yang begitu dar-der-dor, bikin terkejut dan wow super mind blowing gitu, enggak. Cuma yang aku salut di sini adalah bagaimana penulis itu selalu berhasil menyisipkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam setiap karyanya. But other than that, surprisingly aku suka banget dengan chemistry dua tokoh utama di dalamnya, yaitu Nita dan juga Naomi. Mereka tuh kayak chemistry-nya benar-benar gila, another level sih menurut aku, dan menghasilkan romance tipis-tipis yang menurut aku benar-benar tipis, setipis tisu dibelah dua. Aduh, pokoknya romance mereka ini bener-bener pas banget, nggak overpowering sama sekali, nggak menutupi kasus atau cerita utama di novel ini. Dan aku emang suka sih yang namanya romance tipis-tipis gitu, apalagi ini tuh bener-bener bikin ceritanya nggak flat. Overall dari aku, meskipun klimaks di novel ini sebenarnya nggak yang begitu wow banget, mind blowing seperti karya-karya Keigo Sensei yang pernah aku baca sebelumnya, cuma aku appreciate banget dengan nuansa baru yang diangkat di sini. Kayaknya sejauh ini aku belum pernah membaca dan menemukan novel misteri detektif yang lebih menonjolkan tindakan preventif dari pihak kepolisian, karena biasanya aku jumpai adalah ada sebuah kasus pembunuhan atau apalah itu, kemudian kita akan mengikuti investigasinya yang intens. Nah, nuansa baru seperti ini tuh bener-bener menurut aku something yang menambah pengalaman baca aku tuh jadi makin bervariasi. Kalau dari aku pribadi, novel ini aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Nah, buat teman-teman yang sudah baca novel ini, gimana kesan kalian? Please comment di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat, membantu, dan bisa menambah referensi bacaan kalian di rumah. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!